Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih tentang wajib manut bimbingan para ulama. Ya, perhatikan, kalau orang awam cari panutan harus orang yang alim, paham Quran, paham hadis, mengamalkan Quran, mengamalkan hadis. Merekalah para ulama. Kalau orang awam harus ikut ulama yang melengkapi diri dengan saambrek ilmu alat untuk memahami Quran, hadis. Sekiranya dalam memahami Quran, hadis, supaya tidak salah, harus alim nahwu sorob. Ulama juga alim nahwu sorob. Kalaupun harus alim balaghah, mantek, ulama juga alim balaghah dan mantek, ya kan? Kalaupun ulama supaya enggak salah memahami Quran hadis, harus ngerti usul fikih, asbabun nuzul, nasikh mansuh, am takhsis, mutlak, muqayyad, mubham, mubayyan, mujmal, dan segala macam muqaddam, muakhir. Ulama semuanya juga ngerti itu. Ya, jadi harus manut ulama, karena realitasnya ulama itu yo ngerti Quran hadis, yo mengamalkan Quran hadis, yo melengkapi diri dengan sekian banyak ilmu yang memang itu diperlukan untuk memahami Quran hadis. Kalau orang awam harus ikut ulama yang punya sanad, yang punya silsilah ilmu sambung sampai Kanjeng Nabi, untuk memastikan yang disampaikan itu adalah ilmu yang memang diriwayatkan, berasal dari ajarannya Kanjeng Nabi. Kalau memang harus itu, ulama pun juga punya silsilah sanad ilmu sambung sampai Kanjeng Nabi. Paham? Paham? Kalaupun harus ikut ulama yang taqwallah, yang khasyatullah, ulama sejak mondok, sejak dia calon ulama, rata-rata dididik di pondok, yang di pondok manapun mesti melarang pacaran, ya, melarang macam-macam, supaya ngajinya tidak terganggu dengan nafsu-nafsu. Nah, kita manut ulama itu manut orang-orang yang sejak mondok memang begitu. Beda dengan enggak pernah mondok di sekolah umum, sak kelas campur lanang wedok. Lalu kuliah umum, sak kelas campur lanang wedok, banyak yang enggak nutup aurat. Mulai boncengan laki perempuan, bukan mahram. Beda banget antara andai orang itu sama-sama pinter, sama-sama ngerti fikih, sama-sama ngerti usul fikih. Beda banget yang ulama diproses dari pondok dan yang bukan ulama diproses dari pendidikan formal. Paham? Enggak sama. Sudah benar kita harus manut para ulama. Nomor 5, ini hadis dari Sahih Muslim. Kalimat ini ada di Sahih Muslim. Ani bin Sirin dan riwayatake saking Ibnu Sirin. Piye kalimate? Hadzal ilmu dinun.
utawi ngilmu ngene iki iku dinun agama. Perhatikan, ngelakoni haji, ngelakoni poso, wiritan itu agama. Tapi ilmu tentang itu, ilmu hadisnya, periwayatannya, nahwu sorobnya, usul fikihnya, itu juga agama. Jadi yang namanya agama itu bukan hanya materinya ilmu. Lebih dari itu, ilmu tentang bagaimana meriwayatkan agama berarti hadis, sanad, bagaimana memahami agama dengan benar berarti pakai nahwu sorob balaghah. Ya, sing ngono-ngono iku ya termasuk namanya ilmu. Jangan dikira ilmu itu hanya tentang rukune salat tok ya. Hadzal ilmu utawi iki ilmu iku dinun jenenge ya termasuk agama. Makanya sekedar ngaji pun kiainya harus milih. Jo sembarang kiai. Sekedar ngaji kitab kuning, nahwu sorob, balaghah, tafsir. Guru juga harus milih, difilter, diseleksi, ojo sembarangan. Ya pengen waras saya golek dokter, milih sama-sama dokter. Maka pengen dapat ilmu yang pas benar, guru pondok juga harus milih. Fangduru mongko podo ningalono sira kabeh amman dari siapakah tak khuduna podo ngalap mengambil sira kabeh dinakum ing agamamu. Jadi ini tentang perintah menfilter, menseleksi, memilih dari kiai siapa, dari ustadz siapa kamu mendapatkan ilmu agama. Ojo sembarangan. Lek ngono sembarangan ambil toko Google enggak bener, ya. Ngerti? Sembarangan ngundang mubalek juga enggak bener. Kenapa enggak bener? Kalau zaman mondok di sini di Mergosono, di Gading atau di mana-mana karuan. Zaman bendino ruh kiai yang selama zaman mondok 5 tahun 6 tahun enggak pernah melihat kiai misuh, enggak pernah melihat kiai selingkuh, enggak pernah melihat kiai gendaan, enggak pernah melihat kiai nyuwun sewu melakukan kemungkaran, ya. Bahkan maca kitab sak pirang-pirang tanpa kamus. Zaman juga enggak pernah melihat kiai terus salah paham atau apa. Enggak pernah melihat kiai meninggalkan sholat. Kalau santri manut kiai, ya sudah jelas manut orang yang hari-hari kamu tahu kesolihannya. Tapi zaman manut penulis yang ada di medsos, apa zaman tahu dia itu orang jujur, amanah, enggak tahu maksiat? Kan enggak kenal. Ya. Terus sapa ngerti itu di posting orang lain setelah diedit-edit. Nah, jadi ambil ilmu di medsos itu enggak patek aman. Kecuali sama wis mondok ngene iki. Lalu dapat ilmu langsung dari kitab, diulang kiai, terus saman buka medsos orang-orang yang saman kenal. Ceramahnya Gus Baha, saya, Gus Mus, Miftah, ya. Lalu untuk memastikan itu diedit apa enggak, kan teman sudah paham dari sini. Nah ketika yang diterangkan di medsos itu enggak ada janggal, berarti benar. Yang diterangkan Gus Bah enggak janggal, berarti benar, enggak diedit. Tapi kalau seorang Gus Bah pun zaman jadi janggal, loh kok enggak podo karo kitab Fathul Mu'in sing aku ngaji mbiyen. Bukan Gus Bahnya yang salah, mungkin sak durunge ngupload diedit. Jadi yang paling aman ngaji itu ngaji langsung. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Ngilmu iki Mas, yo termasuk agomo. Makanya kamu harus melihat
menfilter, menseleksi dari guru siapa kau dapatkan ilmu agama itu. Wa an Ibnu Umar lan dan riwayatake saking Ibnu Umar marfu'an hale marfu itu langsung dari Kanjeng Nabi. Al ilmu dinun, ngilmu itu termasuk agama. Tapi ngelakonine salat yo agama. Jadi salat iku agama, ngilmu tentang salat itu juga agama. Wassalatu utawi salat iku dinun yo agama. Fangduru mongko padha ningalono sira kabeh aman saking sapa tak khuduna padha ngalap mengambil sira kabeh hadzal ilma ing iki ngilmu. Saman tekon ndi ngajimu? Teko Ki Marzuki. Ya Marzuki ngajine tekon ndi? Teko Ki Mas Duki. Terus urut ya. Wa kaifa halih kepriye tusalluna salat sira kabeh hadhi salata kalawan salat kang kaya mengkene iki. Bagaimana kamu kok salat seperti itu, Mas? Fa innakum setuhuni sira kabeh iku tusaluna bakal ditakoni sira kabeh yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Salatmu kok kaya ngene? Besok ditakoni, piye jawabmu? Saking guru kula Ki Murtado. Ki Murtado ganti ditakoni. Saman kok salat kaya ngene? Saking guru kula Mbah Kiai Rohman, Mbah Kiai Bedowi Gading. Mbah ditakoni, saman kok salat kaya ngene? Saking guru kula Mbah Yahya. Mbah Yahya ditakoni, saman salat kok kaya ngene? Saking guru kula Mbah Yakub Siwalan Panji Sidoarjo. Guru juga mertuanya Mbah Hashim As'ari. Nyambung. Ya. Uniku. Zaman salatmu kok kaya ngene? Kula nemu teng Google lho, ngene iki terus piye? Hah? Makanya ojo sembarangan, ojo ngawur ya. Wa kaifa halih kepriye tusalluna padha salat sira kabeh hadhihi sholata kalawan salat kang koyok mengkene iki fa innakum setuhune sira kabeh iku tusaluna bakal ditakoni yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat fala tarwuh mongko aja padha ngriwayatne sira kabeh hu ing agama illa kejaba amman saking ulama saking guru tahaqqaqat yang nyata-nyata terbukti ahliyatuhu keahliannya. Siapa yang terbukti keahliannya? Ya kiai. Wong zaman mondok di mana 5 tahun, 10 tahun enggak pernah melihat kejanggalan dari kiaimu. Berarti terbukti nyata-nyata terbukti keahliannya. Saat orang lain moco harus pakai terjemah, kiai-kiai moco langsung pakai kitab berbahasa Arab. Jangan kau riwayatkan agama kecuali dari orang yang nyata-nyata terbukti keahliannya. Lalu begini, kiai ngopeni pondok wis ono 40 tahun. Santri ini alumni wis tersebar kemana-mana. Emang delok. Lah santri ini ngalimi kaya ngono. Lah mosok gurune gak alim ya gak mungkin. Jadi ketika mampu
meluluskan alumni yang alim-alim, itu terbukti bahwa si kiai itu alim. Terbukti meluluskan santri yang ngaji Sahih Bukhari dan segala macamnya. Itu sebagai bukti kiai itu juga menguasai Sahih Bukhari. Jangan kamu riwayatkan agama kecuali dari orang yang nyata-nyata terbukti keahliannya. Ya kiai. Terus pondoknya kiai itu 40 tahun lestari. Andai kiai itu pernah aneh-aneh kan pondoknya enggak payu. Andai ternyata kiai itu terbukti enggak iso ngaji, kan pondoknya bubar, wong enggak percaya. Andai kiai itu enggak komitmen dengan kejujuran, keamanahan, konsistensi, terbukti mencela-mencela, kan enggak payu. Kalau nyatanya 40 tahun, 50 tahun pancet payu, berarti memang nyata-nyata terbukti yo alim, yo jujur, yo amanah, yo istiqomah. Paham? Tuh. Jadi jangan kamu riwayatkan agama kecuali dari orang yang nyata-nyata terbukti keahliannya, ulama, kiai. Kalaupun alim itu buktinya harus bisa ngarang kitab. Nah banyak mas kiai Jawa, bendino basa Jawa, tapi ngarang kitab Arab. Wong Arab ngarang kitab Arab maklum ya. Iki wong Jawa bendino omongane yo Jawa iso mengekspresikan ide-ide pikirannya lewat tulisan berbahasa Arab. Itu nyata-nyata terbukti keahliannya. Ngerti? Tuh. Ini kemarin atau apa itu di-share tahqiq Syarah Bukhari oleh seorang ulama besar, sudah terbit, sudah cetak. Belakang itu ada nama apa? Nyong-nyongan ini kabupaten apa? Kebumen terus apa? Satunya lagi yang kidul Tegal Lor. Banyumas. Ya. Nah. Itu tulisannya kitab gede Fulan Al-Mbayumi. Oh, no Al-Mbayumi iki. Irak ta Saudi ta opo? Penasaran kan saya. Ono kitab anyar cetaknya. Tapi itu kan kitab lawas-lawas, makhtutot, manuskrip terus berhasil naik cetak. Ya. Tulisannya Fulan Al-Bayumi. Apa sih Bayumi bangsa ngendi nek tak waca. Ngledek Banyumas. Lho ngene lho Mas, kiai-kiai itu begitu. Saking kiaiku enggak ngetarak-ngetarak nih bahasa Arab. Masih ngalim iso ngarang Arab yo. Bosone pancet Jawa, kaya wong biasa nggih. Daleme pundi? Beda karo arek saiki menang penampilane, menang gayane, jaim tok ae. Bu wis cobae ngetop, serbane ngetop, tasbahe yo ngetop. Ya, minyak wangi 1 liter tinggi kabeh. Wah. Gak iso maca kitab. Golek ketemu wong, alhamdulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Ya salam. Sabah al-khair. Sabah al-khair. Jazakumullah. Astaghfirullah ya khair. Ngono. Yuk menang gayane tok. Bareng diwehi kitab Sahih Bukhari sing gak ono maknane, gak ono haronya. Coba terangno Mas. Tak uneng. Gak iso. Nah, ulama Jawa, kiai pondok gak ngene.
tampil biasa. Ternyata kemampuannya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innakum setuhni sira kabeh iku tus'aluna bakal ditakoni sira kabeh yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Fala tarwu mongko aja padha ngriwayatne sira kabeh hu ilmu agama illa kejaba aman saking wong tahaqqaqat yang nyata-nyata terbukti ahliyatuhu keahliannya, kepakarannya, expert. Bi an yakuna kelawan yen to ana sapa man ulama ana iku minal udul setengah saking wong-wong kang adil. Apa adil? Komitmen enggak ngelakoni kemungkaran. Asfiqat wong-wong kang kena dipercaya. Sapa sing kena dipercaya? Soleh, ahli ibadah, pinter tenan, terus ora tau cacat moral, ora tau ngapusi, kuat apalan, akurat, ora lalian, yo ora gampang salah, paham, ora sumbu pendek. Al-muttaqin, ulama-ulama kang podo taqwallah. Qala dawuh sapa Syekhu Muhammad Hashim Asy'ari. Ayyuhal ulama, he para ulama, wasadat he para ye, sayyid jamaknya sadat. Nek saiki orang sering menyebutnya duduk sayyid tapi habib, ya. He para kiai, ulama kiai Jawa, he para ye ulama sing keturunane Kanjeng Nabi. Aja sembarang ye, tapi ye sing alim. Ye sing boten alim dihormati iya, ditabaruki iya. Tapi untuk benar-benar diambil ilmunya dijadikan panutan, yo milih ye sing alim, ya. Sing gak neko-neko, sing ahlu sunnah wal jamaah. Di luar itu kok dia ye, ya dihormati. Al-atqiya ye kang podo takwallah min ahli sunnati sangking golongan ahlu sunnah wal jamaah. Ya apa lek ono ye Syiahnya jangan diikuti. Tapi karena dia ye, ya tetap dihormati. Aja dikamplengi ya. Ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Para pengikut madhab empat. Ini dawuh sapa? Mbah Hashim Asy'ari. Hei para kiai, hei para habaib dari golongan ahlu sunnah wal jamaah sing padha taqwallah, antum utawi sira kabeh. Iki statement penting ini, sampean harus paham. Antum utawi sira kabeh, ulama dan ye iku qad akhadtum, benar-benar kamu telah mengambil al-uluma ing ilmu-ilmu agama, mimman sangking ulama-ulama, qablakum sadurunge sira kabeh. Wa man qablakum lan wong-wong sadurunge sira kabeh, ulama sadurunge sira kabeh juga mengambil agama mimman sangking ulama-ulama qablahu yang sebelumnya. Kan gitu ya. Hai para kiai, kamulah yang ngambil ilmu dari ulama sebelum kamu. Ulama sebelum kamu juga ngambil ilmu dari ulama yang sebelum kamu. Gini, madep ini, jangan nggak salah paham. Tahun 1923-24, teng Hijaz Arab terjadi pemberontakan Wahabi. Menanglah mereka karena didukung Inggris dan Perancis. Paham? Setelah Wahabi menang, mengendalikan, menguasai Arab, mereka melakukan satu
makam para ulama, syuhada, aulia, gusur semua. Apa itu? Penghilangan jejak, penghilangan bukti sejarah. Yang kedua, ulama, qori, hafid yang masih hidup, banyak mereka bunuh. Dan itu harus dibunuh, supaya menurut mereka ini, generasi kecil ini enggak bisa ngaji kepada ulama, ulama wis dibunuh. Biar ngaji kepada Wahabi itu, ngono lho. Ngerti? Lalu kitabnya para ulama ini, ulama dibunuh kan? Kitabnya banyak dirampas, lalu banyak yang dimusnahkan. Dicetak kitab baru dengan judul yang sama oleh kaum Wahabi, tapi isinya banyak yang dirubah. Untungnya, sebelum sana ada pemberontakan huru-hara itu, ratusan mungkin juga ada 1.000 anak-anak Nusantara yang ngaji di Mekah, yang sempat ngaji langsung ke ulama Ahlus Sunnah Mekah, mereka segera pulang. Pulang itu ya membawa ilmu, membawa pemahaman, bawa amalan, bawa kitab. Paham? Maka Mbah Hasyim Asy'ari dawuh, hai para kiai yang alumni Mekah ketika itu, hai para ye Habib yang ketika itu sempat mondok teng Mekah, kamulah pintu ilmu. Kenapa mereka disebut pintu ilmu? Karena kamu sempat ngaji kepada ulama-ulama Mekah. Yang sekarang ulama-ulama itu sudah banyak wafat, banyak dibunuh. Wong Arab sendiri kangelan Arab cari ulama yang masih punya sambungan ilmu sampai Kanjeng Nabi. Kamu dulu ngaji kepada ulama-ulama Mekah sebelum mereka dibunuh. Dan ulama-ulama itulah dulu pernah ngaji ke ulama sebelumnya. Siapapun yang kepingin dapat ilmu yang ada sambungan sampai Nabi, harus ngaji kepada ulama-ulama dan ye ini, yang sempat mengakses ilmu dari Mekah dulu. Paham? Ini. Dan dari banyak asosiasi, kumpulan ulama-ulama yang dulu alun Mekah itu loh, terus mereka berhimpun mendirikan Nahdlatul Ulama. Ya, untuk membuatkan wadah pada orang awam, inilah wadah organisasi yang ilmunya dari orang-orang yang punya sanad ilmu sampai Kanjeng Nabi. Sampai abahnya Said Maliki pun ketika ingin dapat ilmu yang punya sambungan sampai Nabi, soro-soro ngaji ke Syekhona Khalil Bangkalan itu lo mau. Ya, ketika itu nyari yang di Mekah sudah kesulitan, sudah dikuasai Wahabi. Siapa pintu ilmu? Pintu ilmu ketika zaman Mbah Hasyim, ya kiai-kiai, ulama, masyayikh, habaib yang pernah ngaji dari ulama sebelumnya, yang ini pernah ngaji kepada ulama yang sebelumnya. Itu pintu ilmu bagi kita. Dan rata-rata yang nggak gelem ngaji kepada ulama-ulama yang ini, langsung mondok teng Mekah ternyata pondoknya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pulang mesti bermasalah. Ya, bongsone sebiku bermasalah itu sebi, sing ngoten ya. Khalid bermasalah sebi. Ya. Safik bermasalah ya. Sebi. Ngono-ngono kuwi. Apa kata Mbah Hasyim? Wahai para kiai, wahai para ye habaib dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kamu beruntung sekali sempat dapat ilmu dari ulama sebelum kamu. Sebelum ulama itu mati atau dibunuh.
Dan ulama sebelum kamu juga sempat dapat ilmu dari ulama yang sebelumnya dengan sanad yang bersambung. Bittisolis sanad, kelawan sambung sanad ilaikum sampai kepadamu. Watang duruna, dan kalian juga sempat menseleksi, melihat, menfilter aman dari siapakah tak khuduna kalian mengambil dinakum agamamu. Ketika itu ulama Ahlussunnah seakeh penak miliye. Nah, saiki ngaji nang Mekah kesulitan campur-campur. Sementara ngaji teng Said Maliki, Said Ahmad yang nyata-nyata Ahlussunnah diawasi terus karo askar. Ya. Diawasi, diinteli. Khotib Masjidil Haram ingin menyampaikan kebenaran. Sekiranya nyinggung pemerintah malah ditangkap. Nah, repot. Repot golek wong sing alim tenan. Saya kadang kalau umroh itu nyari Syekh siapa itu aslinya dari Rusia. Nikah dengan orang Sumbersari. Dulu sempat main ke sini. Alim orangnya hafid Quran. Itu nyamar di rumah biasa, kontrakan biasa, sembunyi-sembunyi gitu. Kalau malah ketahuan, terus buka pondok tambah ditangkep malah. Soro mas. Negara dikuasai Wahabi Soro. Fa'antum mongko utawi sira kabeh hai kiai-kiai dan ye-ye iku khazanatuha penyimpan-penyimpan ilmu, gudang-gudangnya ilmu. Gudang-gudangnya ilmu ada di ulama-ulama yang ketika itu sempat ngaji langsung ke Mekah sebelum Mekah diberontak oleh Wahabi. Awas, wa abwabuha, dan kamu pula wahai kiai dan ye yang menjadi pintunya ilmu. Benar-benar mereka pintunya ilmu. Wong mau nyari yang di Mekah sudah enggak ada. Ya, nyari yang di Yaman Selatan sudah jadi Syiah. Susah. Untung banyak yang lari pulang ke Indonesia, termasuk yang dari Mesir malah lari ke Indonesia. Mereka lah pintu ilmu untuk menuju ilmu yang nyambung sampai Kanjeng Nabi. Paham? Nah, terus kalau ingin masuk gudang, masuk rumah, lewat pintu apa lewat genteng? Hah? Ya lewat pintu. Pintunya siapa? Para ulama ini. Makanya ngaji itu harus kepada para ulama. Mereka pintu resminya. Wala ta'tu ojo podo nekani sira kabeh albuyuta ing omah illa kejaba min abwabiha saking pira-pira lawange omah. Jangan kamu masuk rumah kecuali harus lewat pintunya. Kok ono masuk omah enggak lewat pintu, itu duduk tamu iku. Sapa? Maling. Ya. Kok ingin dapat ilmu agama enggak lewat pintunya, enggak lewat ulama, lewat Google. Itu namanya maling, mencuri ilmu agama. Pengen dapat tapi enggak mau lewat pintunya. Itu maling. Saiki wae ustad maling. Iso ceramah jadi ustad, jadi mubalek, ternyata teko Google. Tidak dari kiai, tidak lewat pintu. Faman mongko utawi sapa wonge iku atanekani sapa men ha ing pira-pira omah oleh nekani min ghairi abwabiha dari selain pintu-pintunya sumya mongko den arani sapa men sariqon diarani
apa? Maling pencuri. Wes sakmene sik, sing penting paham mengapa ngaji itu harus ke ulama, karena banyak alasan itu. Al-Fatihah.